Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman yanfa'una. Hadirin pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiah, sehingga di hari yang berbahagia ini kita tetap bisa berjumpa walaupun berbeda cara melalui media online. Namun demikian kita berharap perjumpaan ini tetap mendatangkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sahabat TV Al-Mukhtar yang dimuliakan Allah, hari-hari ini tentunya kita mengetahui bahwa umat manusia di seluruh penjuru dunia, baik dari utara ke selatan, dari barat ke timur, menghadapi masa-masa yang sulit, yaitu merebaknya wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 yang penyebarannya begitu masif, begitu cepat, sehingga fenomena virus ini membuat para pemangku kekuasaan, pembuat kebijakan di seluruh negara, kalau tidak salah sudah sampai merebak di 114 negara. Jumlah negara di seluruh dunia itu mencapai 195. Alhamdulillah, berarti ini perlu kita syukuri juga. Artinya walaupun ada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masa-masa sulit, tapi di sana juga tersisa beberapa negara yang clean atau tidak merebak di dalamnya virus tersebut. Dan kita mohonkan, selain kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita dilindungi dari kejahatan virus ini dan diberikan kekuatan menghadapinya, menghadapi kondisi yang ada. Kita bermohon kepada Allah, umat manusia, negara-negara yang belum terjangkit virus ini tetap terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus ini disebut pandemik. Artinya sudah menyebar, bukan hanya di satu wilayah yang luas, tapi menyebar dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Karena itu virus COVID-19 ini disebut dengan pandemik. Ini pelajaran juga buat kita.
perbedaan antara endemi dengan pandemi. Kalau endemi itu merebak, menyebar di satu wilayah saja. Kita tahu virus ini bermula dari kota Wuhan di Cina. Kemudian beberapa bulan kemudian merebak ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang sudah menelan korban yang meninggal dunia akibat virus ini hampir mencapai ratusan ribu. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kejahatan virus tersebut. Pemirsa sahabat TV Al-Mukhtar yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, para santri santriwati Pondok Pesantren Al-Mukhtar. Hadirin yang dirahmati Allah, yang penting kita garis bawahi bahwasanya kejadian ini, fenomena ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak lepas dari pengetahuan. Ini tidak lepas dari pengaturan. Ini tidak lepas dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kemudian mempunyai dua pilihan. Karena itu memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kemampuan manusia untuk memilih dua jalan. Jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Karena itu, karena kita tadi saya sebutkan mengetahui bahwasanya ini tetap dalam qadarullah, dalam ketentuan Allah, maka cara terbaik untuk saat-saat ini hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV One, sahabat TV Al-Mukhtar. Oh maaf, TV One, bukan TV One, TV Al-Mukhtar. Saya belum pernah di TV One, tapi kok kesebut TV One, TV Al-Mukhtar. Mudah-mudahan ini langkahnya, programnya TV Al-Mukhtar terus maju, terus diberikan kemudahan-kemudahan sehingga menjadi salah satu TV Islam yang mensyiarkan dakwah-dakwah, pelajaran-pelajaran Islam, memberikan manfaat kepada khususnya kaum muslimin di Indonesia dan juga muslimin muslimat di seantero dunia. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah, walaupun kondisi kegiatan atau aktivitas kita terbatasi karena fenomena ini, tetap semangat untuk menjalani kehidupan harus terus dipertahankan. Salah satunya saat ini TV Al-Mukhtar memfasilitasi khususnya kepada santri-santriwati dan juga mungkin diantaranya wali-wali muridnya dan juga para staf pengajarnya untuk bisa terus mengikuti kegiatan mengaji dan menuntut ilmu. Sebelumnya kita telah menyaksikan Kiai Haji Isamuddin Mukhtar menyampaikan banyak ilmu melalui media, melalui TV Al-Mukhtar ini. Belum lagi guru-guru Al-Mukhtar yang lain, Al-Ustadz Mustaghfiri, Al-Ustadz Makhlub, Ustadz Abdu dan lain sebagainya, Ustadz Muhammad Zaini, dan semuanya tentu apa yang disampaikan memiliki manfaat yang besar jika kita menerimanya dengan baik dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah pantun dari saya untuk para penuntut ilmu. Ambil palu, terus digergaji, dipotong, dan dibagi-bagi. Indahnya orang yang bisa terus ngaji, dapat ilmu dan ridho ilahi. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu yang bermanfaat, khususnya buat saya dan pendengar sahabat TV Al-Mukhtar semua, dan juga kita mendapatkan tentunya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah masa yang sulit. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah, kembali kepada kejadian ini semuanya tidak lepas
dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya Allah memiliki kunci-kunci dari perkara yang gaib. Apa itu gaib? Tidak terlihat, tidak terjangkau oleh mata manusia, tidak bisa dirasakan, tetapi hanya Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang dijelaskan dalam firman-Nya, la ya'lamuha illa. Di sini ada qasar, pengecualian, bahwasanya yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui juga apa yang ada di daratan, di dalam bumi, sampai kedalamannya yang begitu dalam, dan juga apa yang ada di dalam lautan. Pergerakan ikan, binatang-binatang laut, air, angin, badai, ombak, semuanya Allah tahu pergerakan-pergerakan itu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu juga yang ada di dalam bumi, yang tumbuh, yang mati, biji-bijian, banyaknya, jumlahnya, yang bertumbuh, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh yang tidak diketahui Allah. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah, ayat ini dijelaskan oleh sebagian mufassirin. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada hambanya bahwasanya seluruh yang tercipta di atas muka bumi ataupun seluruh makhluk Allah itu semuanya berada dalam pengendalian Allah, termasuk diantaranya virus ini, ya. Bukan semata-mata virus ini menyebar begitu saja, tetapi Allah sudah mengetahuinya tentunya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Dan sudah tertulis fi kitabim mubin. Sudah juga tertulis sebelumnya. Makanya di dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu menjelaskan tentang martabah, ya, maratibul qadar, tingkatan qadar itu didahului dari 4 perkara. Yang pertamanya ilmu Allah atau pengetahuan Allah. Semuanya sudah diketahui, ya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah sudah menjelaskan wa indahu ilmus saah. Perkara gaib yang jelas yang di depan mata kita itu 5. Tentang hari kiamat. Adakah di antara kita yang tahu kapan kiamat terjadi? Tidak ada. Kalaupun ada, itu cuma nujum, tebak-tebakan saja. Dan kalaupun benar, dia tetap berdusta. Karena tidak didasari dengan ilmu, tapi didasari dengan dugaan. Kemudian Allah mengetahui perkara apa yang terjadi, yang kita dapatkan besok, lusa, dan nanti. Allah sudah tahu. Wa huwa ya'lamu madza naksibu ghadan. Hari besok yang kita dapati Allah sudah tahu. Tapi Allah kemudian menciptakan di dalam diri kita pilihan. Mana yang mau kita tempuh? Mana yang mau kita pilih jalannya? Jalan kebaikan atau jalan keburukan? Tapi semuanya sudah tertulis di dalam kitab Allah. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah, karena itu mengetahui semuanya ini adalah hakikatnya dalam pengendalian Allah. Kita perlu kembali atau kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara untuk
dengan cara yaitu memperbanyak sabar, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kamu terus memegang teguh sabarmu dan salatmu jika melalui masa-masa yang sulit. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah, di dalam surah yang lain Allah menjelaskan agar kita tetap terus optimis menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ya, para santriwati meskipun diliburkan, jangan putus asa, jangan putus harapan. Tetap bisa belajar dimanapun Anda berada. Belajar tidak mesti harus di sekolah. Di sekolah itu hanya mengajarkan teori. Pelajaran yang benar, pelajaran yang sebenar-benarnya adalah mempraktekkan apa yang kamu dapatkan dari teori-teori yang kamu temukan, yang disampaikan oleh guru-gurumu. Ini saatnya mengaplikasikan. Allah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana menyempurnakan iman. Guru-gurumu kemudian meneruskan pelajaran-pelajaran itu. Tinggal sekarang bagaimana mengaplikasikannya. Di dalam satu ayat ini yang kemudian mudah-mudahan bertumbuh di dalam jiwa kita rasa optimisme menghadapi masa-masa yang sulit ini, yaitu firman Allah yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin, yang artinya kami akan menguji kalian dengan rasa takut, lapar dan kematian, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah, karena itu jika kita melihat dari ayat ini, perlu kita jelaskan apa itu arti nabluwa. Wala nabluwannakum. Ia adalah ibtila atau maknahu ikhtibar, atau kita katakan adalah sebuah ujian, musibah, cobaan. Allah katakan, kami akan menguji kalian. Wala nabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Dengan apa? Dengan banyak hal. Dengan banyak hal. Dengan rasa takut. Dengan rasa takut. Berbagai jenisnya rasa takut. Orang kaya, ketakutan hartanya berkurang. Penguasa, ketakutan jabatannya hilang. Orang miskin, ketakutan dari rasa lapar, dan lain sebagainya. Ya, orang miskin ketakutan dari beras katanya. Ya, kemudian juga diuji lagi dengan kematian. Ya, tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Tidak ada orang yang memiliki usia yang terus-menerus tidak menerima kematian. Tapi kehidupan manusia, kehidupan makhluk di atas muka bumi ini nanti akan ada akhirnya. Artinya kita perlu garis bawahi, innad dunya daru bala'in wakhtibar. Bahwasanya dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya tempaan untuk seorang hamba, untuk makhluk, ya, agar Allah mengetahui siapa yang paling baik di antara mereka. Ya. Makanya ada satu ayat, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kalian kira kalian akan masuk surga begitu saja? Tidak. Ya. Kalian akan diuji dulu kesabarannya, ya, keistiqomahannya, bagaimana rasa syukurnya. Semuanya akan diuji oleh Allah dahulu. Sampai Allah mengetahui siapa di antara kita yang paling sabar, siapa di antara kita yang paling kuat menjaga imannya. Kemudian Allah bukakan pintu surga untuknya. Makanya ada satu tabi'in mengatakan, dia ditanya oleh sahabatnya, ala miftahul jannah qaula la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu kalimat syahadat? Dia menjawab, ya, tapi tetap
kunci itu harus memiliki gigi, kata tabi'in tersebut. Kenapa? Karena kita kalaupun datang ke surga membawa kunci itu, tapi kuncinya tidak bergigi, maka tidak akan terbuka pintu surganya. Tapi ketika kuncinya atau kalimat ini benar-benar kita implementasikan di dalam kehidupan kita, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, yang tidak patut diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan itu kita implementasikan dalam hidup kita. Kalimat tersebut mampu memperbaiki perilaku kita, ibadah kita, muamalah kita, dan lain sebagainya. Itu yang disebut kunci kalimat syahadat kita memiliki gigi atau memiliki kekuatan yang kemudian bisa menolong kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke ayat tadi yang menjelaskan bahwasanya dunia adalah daru balain wakhtibar, tempatnya ujian dan tempatnya cobaan. Kemudian orang ditempa di situ. Makanya manusia jutaan, miliaran, bahkan miliaran jumlah penduduk bumi. Saya sebut miliaran karena memang jumlahnya bukan besar. Saya baru membaca itu jumlah penduduk Cina di antara 1,3 miliar. Ya. Kemudian ada lagi India. Kemudian Indonesia itu di urutan keempat, 260 juta jiwa. Sebelumnya Amerika dan lain sebagainya. Itu 195 negara, miliaran penduduk semua. Mereka ini semuanya di dalam pengawasan Allah. Kemudian Allah uji mereka dengan banyak hal. Khususnya kita kaum muslimin, kaum mukminin harus mengetahui ini, bahwasanya kita di dunia bukan berleha-leha, bersantai-santai, tapi dunia adalah memang tempatnya manusia yang ditaklid, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita bisa berleha-leha, bersantai-santai? Nanti, ya, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin. Ar-rahatu fil jannah. Ya, kita bisa bersantai-santai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah, karena itu kita perlu menyadari, jika dunia ini adalah tempat ujian, jika dunia ini adalah tempatnya cobaan, kita harus mempersiapkan diri kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu kita dapatkan dari mana? Ya kita tuntut. Ya kita cari bagaimana manusia, hamba Allah mampu melewati ujian-ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada diajarkan rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Di dalam rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairuhu wa sarruhu, baik buruknya kita harus imani. Apa itu qadarullah? Takdirullah lil kainat, bahwasanya ketetapan Allah yang terjadi di atas makhluknya, di atas muka bumi ini, semuanya berlaku atau sejalan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus ketahui, resapi dalam-dalam. Tidak ada suatu perkara yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu perkara yang terjadi di muka bumi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manusia yang ingin sukses, manusia yang ingin maju, dia harus tahu ini, bahwasanya Allah semuanya sudah ciptakan, kemudian diberikan pilihan kepada kita. Kita mau ambil jalan yang mana? Disebutkan takdir itu ada dua, takdir mu'allaq wa takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Yang nanti finalnya berdasarkan keputusan kita. Orang mau sukses pintar, dia harus belajar. Mau sukses usaha, dia harus tekun, dan lain sebagainya. Adapun takdir mubram adalah yang sudah ditetapkan Allah dan tidak dirubah-rubah. Seperti apa? Matahari terbit di siang hari, bulan di malam hari, kemudian pasang surut air dan lain sebagainya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Tidak bisa dirubah-rubah. Dan ada yang bisa dirubah.
Karena Allah menciptakan ikhtiar di dalam diri manusia. Wa hadainahun najdain, kata Allah. Aku pilihkan kalian dua jalan. Mau jalan yang mana? Kanan, kiri, baik, buruk. Ya, yang hitam atau yang putih, semuanya pilihan ada di kita. Kalian ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah yang begitu luas, dekati Allah. Apalagi di saat-saat seperti ini. Banyak orang yang celaka, banyak orang yang akhirnya terjerumus dalam kegelapan. Apalagi di saat-saat yang sulit ini, kecuali mereka-mereka yang membiasakan jiwanya selalu bersama ma'iyatullah, membiasakan jiwanya untuk selalu bersama Allah. Fi ayyami siddatihi, pada hari-hari sulitnya, karena dia sudah terbiasa dengan Allah, akhirnya dia berdoa, berzikir, istighfar, salat dan lain sebagainya. Tapi merugi mereka yang tidak biasa membiasakan dirinya bersama Allah, maka sulit baginya. Tidak menutup kemungkinan jika dia terus berusaha tetap, ya. Tapi akan sangat sulit sekali yang tidak biasa berzikir, tidak biasa sholat, lain sebagainya. Sulit sekali di masa-masa yang sulit untuk bisa mengingat Allah. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah. Kemudian jika orang sudah membiasakan dirinya bersama Allah, maka pada hari berbahagianya dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Dia akan menjadi pribadi yang bisa berbagi. Kalaupun di hari-hari dia dizolimi, di hari-hari dia dirugikan orang, ditipu lain sebagainya, ketika Allah mengangkat dirinya karena dia sudah terbiasa bersama dengan Allah, berzikir dan lain sebagainya, dia akan tidak balas dendam, menipu orang, menzalimi orang dan lain sebagainya. Dan ini penting, ma'iyatullah. Dari mana kita dapatkan? Kalau kita sudah memahami bahwa semuanya yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Itulah fungsi dari iman kepada qadarullah. Orang yang beriman kepada qada dan takdir Allah, dia akan terus beriktimad kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar, takut meninggalkan Allah. Dan dia terus akan berusaha tawakal kepada Allah. Hasilnya terserah Allah. Semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Baik buruknya, selama dia sudah menjalankan prosesnya sesuai dengan ketentuan Allah, masalah hasil diserahkan kepada Allah. Bisa baik, bisa buruk, semuanya atas kehendak Allah. Tapi semuanya itu tidak akan membuat dia sedih jika hasilnya buruk, atau akan menjadikan dia sombong kalau hasilnya jelek. Makanya dikatakan di dalam satu syair, rubba mahbubin fi makruhin wa makruh fi mahbub. Berapa banyak kita mengira perkara ini menyakitkan, menjengkelkan, tapi di dalamnya terdapat kebaikan. Dan berapa banyak perkara yang kita harap-harapkan, kita inginkan, tapi di dalamnya terdapat kejelekan buat kita. Main game 24 jam sampai nggak tidur-tidur, matanya merah, menyenangkan sesaat, tapi hasilnya apakah membawa dampak? Tentunya tidak. Ya, bagaimana orang yang tidak pernah menuntut kebaikan kemudian akan mendapatkan kebaikan itu? May yazra yahsud, barang siapa menanam benih A, dia akan mendapatkannya. Yang ditanam B, dia akan mendapatkan B. Semuanya ala hasbi ma na'mal, kita dapatkan sesuai amal perbuatan kita. Yang penting juga kita ketahui bahwasanya semua ini juga tidak akan berlangsung lama. Ada seorang penyair mengatakan, ya, ad-dahru yauman, ya, waktu itu cuma dua, yaumun laka wa yaumun alaik. Satu hari atau satu waktu bisa baik untukmu, tapi waktu yang lain bisa buruk untukmu. Wa in kana laka, ya, wa in kana laka, apa dikatakan? Wa in kana laka fala tatakabbar. Kalau misalnya hari kebaikan datang kepadamu, janganlah kamu sombong. Tidak boleh sombong. Wa in kana alaika fastabir wa kilahuma sayan hasir. Tapi jika datang kepadamu hari yang buruk, pelajaran dapat nilai jelek padahal semalam sudah belajar, tapi ada beberapa soal yang tidak bisa dijalankan, atau mungkin para guru hari kemarin mendapatkan anak-anak yang
mendengarkan dengan baik, tapi besoknya anak-anak agak susah diatur. Semuanya harus dihadapi dengan dua tadi, ya. Kalau lagi baik, jangan sombong. Kalau lagi jelek, jangan juga putus asa, tapi wastabir, karena semuanya akan terus berganti-gantian. Berganti-gantian sebagai ujian buat kita. Maka kembali kepada wasta'inu bisabri wassalah. Banyakin sabar, banyakin salat menghadapi ujian yang ada. Kebaikan, kesenangan, kalian tetap diuji. Bagaimana caranya? Yaitu mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara ucapkan alhamdulillah? Segala puji hanya untuk Allah. Kemudian istikhdam, ya, mempergunakan apa yang diberikan Allah, mempergunakan apa yang diberikan Allah untuk kepada perbuatan-perbuatan yang mendapat ridhonya, ya, mendapatkan keuntungan, manfaatkan, berikan yang menjadi hak orang lain, pergunakan sebagaimana mestinya, jangan mubazir dan lain sebagainya. Diberikan kesehatan, pergunakan untuk ibadah kepada Allah, berzikir dan lain sebagainya. Zikir tidak mesti harus di atas sajadah, ada waktu-waktunya kita mendirikan sholat, tapi dalam pekerjaan pun kita tetap bisa mengingat Allah. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sampai di 30 menit. Banyak hal yang ingin kita perbincangkan, khususnya mengenai al-imanu bil qadar khairuhu wa sarruhu. Namun demikian, yang penting untuk kita garis bawahi secara kasat mata, pelajaran-pelajaran tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Secara teori itu sangat mudah kita dengarkan, sangat mudah kita simak, sangat mudah kita hafal. Tapi yang paling penting adalah amalinya, mempraktekannya. Karena ini adalah bagian yang paling rumit, ya. Dan tidak banyak orang yang bisa melakukannya dengan mudah. Perlu mujahadah, ya, perlu pembiasaan. Tapi yang penting bahwasanya rukun iman yang 6 jika benar-benar meresap di dalam hati kita tentang al-imanu billah, percaya kepada Allah. Apa itu mana al-imanu billah? Ada 4 hal, ya. Pertama, al-iman biwujudillah. Allah itu ada walaupun tidak bisa kita lihat, tapi Allah itu ada, ya. Dan adanya itu kamil, ya. Adanya itu memang sudah azali ada, dan ini tidak akan berakhir. Kemudian al-iman birububiyah, dengan Rabbnya Allah kita juga harus mengimaninya itu, bahwasanya Allah menguasai semuanya, Allah mengatur semuanya. Itu dibilang Rabb, karena Allah yang memiliki semuanya. Harta kita, rezeki kita, umur kita, semuanya sudah diatur oleh Allah. Sampai jodoh pun semuanya sudah diatur oleh Allah. Karena itu ini penting, ya, bagi yang sudah meresapi ini, dia tidak akan merasa putus asa dari apa yang dia tidak dapatkan, atau dia menjadi sombong dari apa yang dia dapatkan. Dia akan terus ikhlas, dia akan terus ridho. Kemudian manusia yang tidak memahami ini, dia akan celaka. Makanya ada satu kaul mengatakan, an-nasu kulluhum halka, manusia semuanya celaka, illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Wal alimuna kulluhum halka, orang-orang yang alim juga akan binasa, celaka juga. Illal amilun, sudah tahu dia ilmu banyak hal, tapi nggak dipraktekannya, dia pun juga akan hancur. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, dan orang-orang yang berbuat pun bisa celaka kecuali mereka yang ikhlas dalam perbuatannya. Semua perbuatannya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. TV Al-Mukhtar kru-krunya mudah-mudahan berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar sok-sokan, sombong-sombongan lain sebagainya. Tapi ini pertama i'la syiar Islam, kemudian tauziul ilm, ya, menyebarkan ilmu, tangsyiruha lain sebagainya.
Ini semuanya perkara-perkara yang membuat Allah ridho, bukan untuk sombong-sombongan lain sebagainya. Begitu juga banyak kegiatan-kegiatan kita yang lain. Semuanya harus didasari dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Al Mukhtar yang dirahmati Allah, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tidak usah sedih dengan merebaknya virus corona ini. Masih banyak yang bisa kita dapati, ya. Guru-guru nggak usah sedih, ya. Pekerja lain sebagainya nggak usah sedih dengan virus ini. Mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan bonus. Kemudian juga para santri-santriwati yang udah kangen dengan pondoknya, ingin kembali, kemudian sedih-sedih boleh, cuman seperlunya saja, ya. Kemudian kembali berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari virus dan bisa kemudian besok ujian lulus, ya. Mudah-mudahan, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri perjumpaan pertemuan di hari ini, mari kita berdoa. Ini di dalam kitab Al-Azkar yang disusun oleh Kiai Al-Hajj Isamuddin Mukhtar, edisi terbaru, cetakan terbaru. Ini alhamdulillah saya dapat duluan nih, ya, karena saya bantuin, ya. bantuin ngetik, bukan bantuin nyusun, bantuin ngetik aja. Di sini di dalamnya ada doa bagaimana kita terhindar dari berbagai macam wabah, penyakit, kemudian kesulitan, ya. Ini bisa kita lazimkan setelah kita sholat, lain sebagainya, ya. Buku ini baru terbit. Kalau cetakan yang lama itu belum ada, yang sekarang sudah ada. Cuman ini lagi lockdown, ya, di mana-mana ditutup. Cuman nggak usah sedih, bisa pesan online, Mari kita baca doa ini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, perlu saya sampaikan, ada sebuah penelitian, ya, yang mengatakan bahwasanya, bukan penelitian, ya, ini ada qaulul hakim minal hukama, merebaknya penyakit dan lain sebagainya itu tidak hanya sekedar kehidupan yang tidak bersih secara penglihatan manusia, tapi lebih pada merebaknya fahisyah, ya, kemaksiatan, diantaranya zina, lain sebagainya, ya. Karena itu, ya, mudah-mudahan Indonesia bukan negara yang dihitung perbuatan zinanya itu besar, ya. Tapi mudah-mudahan yang fahisyah di Indonesia masih kalah dengan orang-orang yang berbuat baik, ya. Masih banyak orang yang berzikir mengingat Allah, sehingga ini juga tidak berlangsung lama. Mari kita baca doa. Diawali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Rabb, tahassantu bizil izzati wal jabarut, wa tasamtu bi rabbil malakut, wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'annal waba wa qina syarrad da bi lutfika wa rahmatika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astauda'tuka biladi wa ahlaha, kibaraha wa sigaraha, rijalaha wa nisaaha, syababaha wa banatiha, ardaha wa samaaha, fahfazha rabbi minal amradi wal awbi'ah,
warfa'il bala'a bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula lana wa la quwwata illa bik wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka zurriyatina wa zurriyata ikhwanina wa akhwatina wa zurriyata aqaribina wa jiranina wa jami'il muslimina wal muslimat min syarri kulli nafsi insi wa jan wa min jami'il amradi wal asqam ya man la tudi'u indahul wada'i tahassantu bizil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut ya rabbi isrif 'anna al waba wa qina syarrad da bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir istajib lana ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin wa ya mughisal mustaghisin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Wal afu, yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk, yang salah, yang khilaf datangnya dari saya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.